Sepertinya kehancuran Jokowi sudah di depan mata. Perbedaan yang terlalu tajam dengan Presiden Prabowo dan kepentingan politik ke depan yang jelas akan berhadapan semakin membuat posisi Jokowi kian terjepit dari mulai banyak kasus orang terdekatnya yang dijerat korupsi. Nggak tahu mati ngenes atau nggak tahu aku Pak Jokowi ini. Enggak, Pak Jokowi kan belum mati. Oh, gimana kalau Pak Bukan nantinya. Bisma mati ngenes. Bisma, Jack. Tapi sekarang justru lebih menarik karena ini kemudian dikaitkan juga dengan adik iparnya Pak Jokowi. Ya berarti ini adik iparnya Pak Jokowi itu adik iparnya Ibu Iriana dong ya Mbak Agia. Adik kandungnya. Adik kandungnya Ibu Iriana, betul ya. Jadi adik ipar Pak Jokowi itu berarti adik kandungnya Ibu Iriana gitu ya. Nah ini dan juga kasus-kasus korupsi yang sekarang sedang ramai banget diungkit-ungkit lagi orang, termasuk juga soal haji ya Mbak. Soal kuota haji ya. Kuota haji itu kan sangat menarik karena yang sudah yang dicekal ada 3 orang. Pak Jokowi ini sudah melalui tertinggi tapi enggak segera tumindak. Bahkan dulinannya anaknya kan, PSI itu kan harusnya dulinannya anaknya dipakai lagi gitu kan untuk mainan gitu kan. Ada nggak yang semacam itu mirip menggambarkan sosok yang sudah pernah memimpin tapi masih ada namanya Resi Bisma. Tolong diceritakan ke kami, Kang. Sedikit biografinya sama ujungnya kira-kira. Bisma itu anaknya Santanu. Raja Santanu itu Raja Astina. Punya anak Bisma. Tapi dia itu nikah lagi si Santanu ini. Terus dari istrinya mudanya ini, dia mengharapkan bahwa ini yang akan jadi keturunan. Sekarang kita bersorak-sorak, hebat Pak Prabowo. Tapi ada salah satu yang curiga. Antara lain Effendi Ghazali. Sangat halus curiganya. Jangan-jangan itu hasil pertemuan di Solo. Itu kambing terikat pada talinya, manusia terikat pada kata-katanya. Ketika kita masih simpel tadi masih keluar. Sekarang kambing masih terikat pada talinya, manusia nggak terikat pada kata-katanya. Abolisi Tom Lembong sama amnesti Mas Hasto. Aku cuma senyum. Karena mengingat pertemuan di Sabto Persolo gitu. Pak Jokowi di atas saya 1 tahun. Sejati ini wis waya tumindak. Tumindak di sini adalah tumindak yang sifatnya tidak praktis dalam tataran praktis loh ya. Benar, tumindak dalam pengertian melakukan atau pergi. Tumindak dalam pengertian pergi. Makanya kalau Pak Harto nyebut lengser ke Prabon, Madeg Pandito. Nah, lengser ke Prabon Madeg Pandito. Mestinya Pak Jokowi lengser ke Prabon Madeg Pandito. Wis wae tumindak dadi dulu waktu Raja Lokapala, kakaknya Rahwana Dana Raja itu jadi raja. Resi Westerawa itu langsung pasrah ke rajanya ini dan dia pergi menjadi pertapa. Itu lengser ke Prabon. Jadi saya sebenarnya berharap juga seperti itu untuk Pak Jokowi. Aku wadat sak umur uripku, gerak-gerak. Wah, gempar. Sejak itu namanya diubah Bisma. Yang artinya hanya bisa mati atas kemauannya sendiri. Nggak mungkin dia tanpa izin presiden atau diperintah oleh presiden. Gitu kan? Itu kan jadi menarik. Kalau toh diperintah itu lebih parah lagi. Orang tahu harusnya dia hadir di pansus haji. Tapi kalau toh dia mengizinkan pun juga menurut saya nggak masuk akal. Kan beliau tahu pada waktu itu pansus haji sedang bekerja dan bekerja dengan waktu kan gitu. Karena kalau Kurawa ini nggak aku nasihati bahaya, padahal hatinya ada di Pandawa Bisma ini. Tapi sampai perang Baratayu udah dia ikut cawe-cawe. Akibatnya dia mati ngenes Pak Jokowi. Bisma. Iya, Bisma, enggak katanya yang menggambarkan gitu. Sorry. Enggak, Pak Jokowi kan belum mati. Gimana? Kan nantinya. Bisma mati ngenes. Bisma. Pada suatu hari tengah malam Pak Jokowi karena sesuatu hal gitu yang menurut Jokowi mungkin pada saat itu sangat-sangat krusial waktunya sehingga tengah malam mereka diminta untuk datang, bahkan mereka yang dari luar kota itu nyamperin satu sama lain katanya dikisahkan oleh Dini Siregar waktu itu. Sudah cukup lama ya ini berarti ya intensitasnya nih ya. Iya, betul. Jadi mereka tidak hanya sekedar menyala di luar gitu, menggonggong di luar, tapi memang mereka bertemu secara fisik dengan Jokowi. Kalau mungkin Pak Jokowi perlu nonton itu. Tapi maksudku dia sebetulnya bisa lengser seperti Resi Abioso. Abioso nggak ikut-ikutan. Abioso ada di Sabto Pertolo di bawah tanah.
lapis ketujuh, Abioso itu. Dia nggak ikut-ikutan gejolak politik di atas bumi. Paling Arjuna datang, paling nanti Gatotkaca datang, paling Abimanyu datang, anak-anak Pandomita petunjuk. Tapi Bisma cawi-cawi. Ini aku juga baru ngomong ini loh, karena ada pertanyaan siapa yang cawi-cawi. Oh ya Bisma, baru kupikir. Resi Abioso enggak. Iya, benar-benar hanya ngasih nasihat. Nasihat. Ketika generasi muda ini butuh mau melakukan sesuatu gitu kan, sowan untuk ini saya minta. Bahkan sekarang orang pun curiga. Jangan-jangan ketika Pak Prabowo datang ke Sabto Persolo ya, bukan Sabto Pertolo ya, Sabto Persolo gitu. Kalau Sabto Pertolo itu kan bawah tanah, lapis ketujuh Sabto itu 7, Sabto Pertolo gitu ya. Ini Sabto Persolo. Pak Prabowo datang dengan menteri-menteri, ya kan, di Sabto Pertolo itu, di situ ada Bismo sama putranya. Untuk wakil presidennya kok malah diorang. Nah, orang pun masih curiga, jangan-jangan di situ ada lah, Tom Lembong dibebaskan. Makanya lah, Hasto dibebaskan. Sekarang kita bersorak-sorak, hebat Pak Prabowo. Tapi ada salah satu yang curiga, antara lain Effendi Ghazali. Sangat halus curiganya. Jangan-jangan itu hasil pertemuan di Solo. Minta agar para buzzer-buzzer itu ditertibkan, dan kita mendeteksi gerakan buzzer itu sekarang ini ya rame banget ya, masif ya buzzernya Mbak. Apa karena musim penghujan, jadi biasa kodok-kodok kan muncul di musim penghujan. Tapi kalau urusannya buzzer nggak ada urusannya dengan musim penghujan, cair tidaknya anggaran kan gitu ya Mbak. nggak ada makna tertentu kenapa Gibran duduk di baris, dan kostumnya juga kostumnya bapaknya loh, nggak kostumnya anak buahnya presiden. Kalau ini pertemuan tingkat tinggi, di mana di situ ada ajudan, ada protokol, pasti semua sudah dipikirkan. Entah itu kostum, entah itu cara duduk, gitu loh. Aku baru tahu kenapa Pak Harto dulu kalau salaman kok begini. Kenapa? Supaya orang duduk ini, mau nggak mau gitu loh. Iya, gitu loh. Senjatanya dari geng Solo ya, senjata dari Pak Jokowi, senjata dari Gibran, Kaisang, ya memang memelihara buzzer seperti itu, dan memeliharanya terang-terangan gitu, diterima di rumahnya, diterima di Istana Wakil Presiden oleh Gibran. Betul-betul, jadi kita bisa bayangkan, dan ini betul-betul meniru pola dari Pak Jokowi yang dimana saat menjabat tahun 2015 itu langsung menerima para buzzer. Cepat atau lambat Joko Widodo akan hancur. Hukum sejarah akan berlaku, penguasa yang hanya memikirkan kekuasaan dan kekayaan dirinya atau keluarganya semata akan digilas oleh kekuatan rakyat yang membuat diskrepensi antara kemewahan rumah atau istananya dengan kesulitan atau kesengsaraan rakyatnya. Di tengah tampilan palsu sederhana, Jokowi adalah figur politik yang rakus dan sombong. Kepura-puraannya luar biasa, mahir dalam mengeluarkan air mata buaya. Jokowi tidak pernah mencari solusi dari masalah, bahkan pola menghindar dan ketidakpedulian atas masalah selalu membuat masalah-masalah baru akhirnya bertepuk, dan inilah kerentanan yang potensial menghancurkannya. Tidak terampuni oleh status sebagai mantan penguasa, rakyat sulit memaafkan dosa-dosa politiknya. Ujung karir bagi orang model seperti ini adalah kepahitan dan kehancuran, gila atau mungkin bunuh diri. Kecurangan untuk mendapatkan jabatan tidak mudah dilupakan. Ratusan petugas yang membantu kemenangannya tewas misterius. Begitu juga dengan pendemo dan yang tidak dalam barisannya terbunuh dalam unlawful killing. Pemborosan dan korupsi serta kebohongan dahsyat termasuk sorotan atas kebijakan oligarkis dan pemalsuan dokumen akademik. Pola sederhana dan black Mile membangun ketakutan dan kepatuhan, sementara perangkulan dan pembayaran menciptakan loyalitas pragmatis. Jokowi mampu menyihir dan janji-janji dan jasa-jasa, mengorganisasi komunitas penjilat dan budak-budak rusak negara dipimpin oleh orang yang work out atau menghalalkan segala cara.